Kalian udah nonton debat dua kandidat RT ini belum? Daripada pemerintah daerah. Kalau penetapan bencana nasional itu bukan berdasarkan skala ini, salah. Nah, hari-hari ini rame nih diskusi soal status bencana di Sumatera. Terjadi saling serang argumen, bahkan banyak yang bilang paling paham dengan undang-undang. Padahal yang salah itu cara mereka memahami hukum. Lebih memalukan lagi kalau nggak ngerti cara baca undang-undang, tapi so tahu. Lantas bagaimana sih faktanya? Mari kita bahas. Pertama nih, Ferry kan bilang penetapan bencana nasional itu berdasarkan skala, jelas di pasal 51. Nah, lebih lanjut, Sylvie bilang kalau penetapan bencana nasional bukan berdasarkan skala, itu salah. Dari sini, Ferry sedang mengatakan bahwa penetapan bencana nasional ditentukan berdasarkan skala bencana. Terus, dasar skala itu menurut dia ada di pasal 51, sehingga dia menyimpulkan Sylvie salah. Nah, padahal ini tuh keliru. Karena apa? Karena pasal 51 itu hanya menjelaskan siapa yang menetapkan, misalnya presiden, gubernur, dan juga bupati. Tapi pasal 51 itu nggak menjelaskan apa yang membuat bencana itu skala nasional. Karena kan kita sedang memperdebatkan status bencana nasional. Nah, kita masuk ke yang kedua. Kriteria bencana nasional sebenarnya ada di pasal 7 ayat 2. Ferry sebutin pasal ini. Tapi kenapa cuma 1, 3 indikator di atasnya kok nggak disebutin, Fer? Emang biar kelihatan keren di depan followers gitu? Sebenarnya ya, ada 5 indikator, bukan cuma 1. Yang 3 di atasnya itu adalah jumlah korban, kerugian harta, kerusakan infrastruktur, baru cakupan wilayah. Di bawahnya ada lagi dampak sosial dan ekonomi. Cakupan wilayah itu cuma salah satu, bukan penentu utama. Kalau cuma luas wilayah penentunya, berarti tiap banjir lintas kabupaten otomatis jadi bencana nasional dong. Kan nggak begitu cara berpikirnya. Gimana sih? Coba deh jawab. Ketiga nih, faktor penentu sebenarnya adalah kemampuan pemerintah daerah. Ini nggak disebutin pasalnya oleh Ferry. Dan ini bukan opini. Ini bunyi PP 21 tahun 2008, pasal 7 ayat 3. Penetapan status darurat bencana dilakukan berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana. Artinya apa? Kalau daerah kewalahan, naik skalanya jadi provinsi. Kalau provinsi kewalahan, baru nasional. Nah, sekarang kan beberapa kabupaten di Aceh itu udah menetapkan nggak mampu, maka naik provinsi. Dan kalau kalian lihat penjelasannya Sylvie itu jelas kok. Dia menjelaskan dengan sangat runut. Pertanyaannya, sebenarnya kita ini udah baca belum sih undang-undangnya, atau ngerti nggak sih cara baca undang-undang? Atau cuma copy-paste dari caption IG gitu kan? Atau biar kelihatan keren gue komen, dukung Ferry gitu kan? Terus sok paling paham lagi soal undang-undang, ngata-ngatain orang lagi. Gue bingung nih dengan cara berpikir followersnya. Keempat nih, buat teman-teman nih yang terlalu ngefans sama Ferry Irwandi sampai menganggap setiap kata dia itu adalah wahyu atau bahkan firman gitu ya. Coba buka dulu undang-undangnya sebelum marah-marah, sebelum ngata-ngatain. Hukum itu bukan template Instagram, nggak bisa dibaca sepotong. Terus sok paling ngerti, sok paling paham, sok paling tahu. Sebagai penutup, gue cuma pengen bilang nih, pertama, tanpa status bencana nasional bukan berarti pemerintah pusat itu diam aja. Jadi tolong deh, pola pikirnya itu dibenerin gitu. Kedua nih ya, sebagai penutup, daripada ribut status nasional atau enggak, mending lu semua nih, kita semua nih, bukan cuma Ferry dan Sylvie, turun tangan bantu saudara-saudara kita yang hari ini masih berjuang bertahan hidup di tengah bencana. Status itu memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah apa yang sudah kita lakukan sekarang juga buat masyarakat di sana. Gitu kira-kira. Gimana menurut